Pak ke topik selanjutnya begitu mengenai partisipasi politik Bapak. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih upaya untuk meningkatkan kesadaran politik untuk kaum milenial begitu Pak? Ya, berbicara politik, lembaga yang resmi tentu partai politik. Walaupun politik bukan berarti seperti itu. Ya, politik tidak berarti harus selalu aktif atau menjadi anggota atau pengurus di salah satu partai politik. Tetapi instrumen pelaksanaan demokrasi berpolitik salah satunya adalah partai politik. Sekali lagi bukan satu-satunya ya. Gitu. Jadi partai politik sendiri ya harus berlomba sejauh mana bisa berkomunikasi, bisa melakukan pendekatan dengan kaum milenial, generasi muda, apalagi yang ada di kampus-kampus dalam kegiatannya yang berbagai bentuk, gitu ya. Gitu, seperti kami dari PDI Perjuangan, gitu ya. Setiap tahun kalau dalam rangka HUT ulang tahun melakukan penanaman pohon, gitu ya, untuk kesadaran terhadap lingkungan, untuk pemeliharaan lingkungan. Ada kegiatan lomba-lomba, misalnya lomba pidato, lomba karya tulis, gitu ya. Bahkan tempo hari kita melaksanakan musabakoh hifzil Quran, gitu ya. Ya sampai ke tingkat provinsi. Kuningan saat itu menjadi juara kedua di tingkat SMP, gitu ya, utusan Kuningan, gitu. Nah sejauh mana itu masuk kepada pondok pesantren, itu punya komunikasi dengan kalangan kampus, gitu ya, gitu. Nah, itu kemudian juga pemerintah daerah, gitu ya, pemerintah daerah juga melakukan, gitu tadi. Jadi kampus juga nanti diharapkan melakukan, tentu kalau kampus sudah melalui kajian-kajian, gitu ya. Tapi peran yang lebih banyak sejauh mana partai politik bisa berperan mensosialisasikan, mengarahkan agar kekuatan milenial ini menjadi kekuatan yang positif untuk bangsa dan negara. Nah, Bapak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana sih partisipasi politik kaum milenial di Kuningan menurut Bapak? Ya, saya nilai peran partisipasi ini belum maksimal, gitu. Bukan saja di Kuningan, tapi di hampir di Jawa Barat, mungkin di Indonesia, gitu ya. Karena misi sedikit sekali peran-peran partai politik maupun pemerintah daerah dalam melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada kaum milenial, apalagi kalangan kampus, gitu ya. Jadi bisa kita lihat, gitu ya, tiba-tiba kampus ikut demo, gitu ya. Padahal begitu ditanya apa, nggak tahu. Ini misi banyak, gitu ya. Nah ini sangat disayangkan, gitu ya. Justru kalangan mahasiswa ini juga ingin menjadi agen dalam perubahan menuju ke hal-hal yang lebih baik, gitu ya. Tapi ya namanya politik, ada saja yang menyusup kepada kampus, memprovokasi, gitu. Nah, tinggal kampusnya sendiri membuat benteng pertahanan untuk tidak mudah terbawa oleh provokasi atau arus-arus yang negatif. Nah, Bapak, untuk pertanyaan terakhir begitu Pak. Nah, menurut Bapak, apa sih perbedaan bentuk partisipasi kaum milenial dengan kaum pada zaman-zaman dulu begitu Pak? Kalau zaman dulu, jadi tidak terlepas daripada perjalanan atau sejarah perpolitikan kita, gitu ya. Dulu zaman Bung Karno, politik yang dikedepankan, gitu. Politik menjadi panglima, sehingga politik bisa
mendobrak belenggu penjajahan, kita merdeka. Gitu. Itu politik. Kita ingin merdeka semua. Iya. Gitu ya. Gitu. Jadi karena apa? Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Sisingamangaraja, kepada Pangeran Diponegoro, kepada Sultan Ageng Tirtayasa, gitu ya. Beliau-beliau itu melawan penjajah, tapi tidak secara nasional. Daerah Diponegoro di Jawa Tengah, Sultan Ageng di Banten, Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Oleh Bung Karno, perlawanan ini diajak dari Sabang sampai Merauke dengan membentuk Yong Celebes, Yong Sumatera gitu. Nah, jadi dulu partisipasinya secara fisik nyata, belum ada media sosial, belum ada handphone Android, gitu ya, sehingga akan berbeda caranya gitu. Nah sekarang harusnya jauh lebih dahsyat, lebih hebat gitu. Nah cuma tadi gitu, semua pihak harus melakukan pelurusan, harus melakukan sosialisasi, pembinaan agar energi yang besar, potensi yang besar melalui milenial terhadap medsos ini bisa menjadi hal yang positif untuk kehidupan berbangsa bernegara gitu. Jarang sekali, dan kalaupun ada mungkin yang membukanya juga sedikit. Misalnya di ilmu keguruan, misalnya matematik, ada yang bikin tutorial pelajaran matematik, followernya kalah sama Atta Halilintar. Ya kan seperti itu gitu sebetulnya. Terus apa positifnya? Mohon maaf ya, seperti terhadap artis-artis, sehingga artis dapat apa nama istilahnya, follower ya, Iya. hampir jutaan gitu ya, sehingga tiba-tiba seolah-olah kita gotong royong iuran memberikan itu gitu ya. Iya. Tapi buat dirinya hanya bisa ada ini di ngobrol urusan artis itu nyambung lah. hanya seperti itu sebetulnya positifnya gitu ya. Iya. Nah, gitu. Nah, bagaimana peran itu? Tutorial masak, tutorial kesehatan gitu. Untuk vaksinasi aja ada yang bilang haram, ada yang bilang itu ini gitu, sehingga orang gitu. Padahal target kita bagaimana vaksinasi ini bisa dicapai di atas 60-70% penduduk Indonesia. Nah, sehingga kekebalan secara nasional, secara keseluruhan ini meningkat, sehingga penyakit itu, karena kalau herd immunity tidak terbentuk ya akan susah mengobati satu orang, mana lagi orang obatnya belum ada gitu ya. Jadi ya seperti itu. Nah, partisipasi, kembali ke partisipasi zaman dulu dengan zaman sekarang, yaitu bedanya. Dulu setelah merdeka politik di depan, begitu zaman Soeharto Orde Baru semboyannya kan diganti politik no, ekonomi yes, gitu ya, seolah-olah politik ini jangan diutamakan, politik ini merusak, lebih baik ekonomi gitu ya. Karena apa? Supaya orang tidak berbicara politik. Karena penguasa Orde Baru juga sebetulnya tidak sah menjadi penguasa saat itu gitu ya, dengan cara merebut kekuasaan dengan kekerasan gitu. Berapa juta orang yang meninggal gitu ya, gitu dulu itu. Nah, jadi semboyannya itu. Nah, sekarang kembali ke reformasi, terlalu bablas juga gitu ya, segala macam, sampai hal-hal yang kepribadi juga. Jadi kebebasan ini terlalu kebablasan gitu ya. Nah, jadi partisipasinya akan berbeda. Tapi kalau memang bisa
diarahkan lebih baik, kondisi sekarang partisipasinya akan lebih dahsyat sebetulnya gitu ya. Kita sudah tertinggal jauh oleh negara-negara lain gitu ya. Nah, untung saja di 5-6 tahun belakangan ini dengan pemerintahan yang sekarang kita bisa lihat infrastruktur terbangun, bendungan-bendungan segala macam gitu ya, ada hasilnya gitu ya. Pemerintahan dulu misalnya ada juga utang tapi pembangunannya tidak terlihat gitu ya. Apalagi sekarang pemerintahan sekarang dihantam oleh adanya pandemi COVID gitu ya. Nah, itu jadi partisipasi yang dulu dengan sekarang tentu akan berbeda gitu ya. Dibedakan oleh situasi politiknya, oleh alat berpolitik gitu. Karena medsos juga sekarang menjadi bagian daripada alat untuk melakukan komunikasi atau politik juga gitu. Perbedaannya akan sangat jauh gitu ya. Kalau dulu orang jalan kaki dari Cigugur ke sini untuk bisa bertemu saya, sekarang kan bisa video call, sudah itu gitu ya. Kalau dulu ingin berkomunikasi itu ya harus bertemu secara fisik. Tentu akan menghasilkan perbedaan-perbedaan. Bahkan sekarang mungkin sekarang saya wawancara dengan Ade, begitu Ade pulang saya wawancara di Zoom meeting dengan yang lainnya, itu bisa sehingga jelajahnya akan lebih luas gitu ya. Dulu tidak, kalau ingin komunikasi dengan si A udah telur ragu. Karena sarana transportasi belum ada yang jalan kaki gitu ya. Sekarang sudah gampang lah, di kontak saja, video call saja, atau telepon saja. Itu barangkali ada. Apalagi perempuan. Gitu. Nah sehingga sekarang keluarlah aturan-aturan atau melalui undang-undang mendorong partisipasi daripada perempuan. Contoh di pencalonan legislatif. Gitu. Kalau satu partai mencalonkan, punya hak mencalonkan 12 orang, gitu ya. Setiap 3 nama harus ada perempuannya 1. Oh iya. Jadi nomor urut 1, 2, 3 ini harus ada. Ada perempuannya begitu ya, Pak? Nanti 4, 5, 6 harus ada perempuannya. Gitu. Iya. Ya. 7, 8, 9 harus ada 1 sampai dipaksa seperti itu, gitu ya. Bagi partai politik tertentu kesulitan mencari kader perempuan, gitu ya. Kadang-kadang sampai seperti itu. Itu akibat daripada perjalanan politik lama. Yang sudah berjalan, milenial mungkin orang-orang yang sudah berpikir logika, yang berpikir rasional. Jadi yang pemilih rasional adanya di kota. Makanya di kota-kota sudah pemilih rasional, dia tidak berpikir oh si Anu bagus, milih si Anu. Itu udah, jadi sudah seperti itu. Tapi di tingkat bawah itu belum. Nah kita harus turun ke bawah, tetap seperti apa nanti, apalagi dari seorang mahasiswa nanti dalam menulis sebuah temuan itu sampai ke titik tingkat bawah, apakah masyarakat sudah bisa mengikuti apa itu dari tadi, dari sisi kebutuhannya itu belum terpenuhi. Sekarang ada yang kecil-kecilan sekolah virtual itu aja, jadi sederhana gitu. Itu kan menerapkan itu. Ya mungkin dari pesan Bapak untuk buat para milenial supaya
mereka itu peduli terhadap politik Pak. Terkadang ada milenial asalnya tidak peduli terhadap politik yang ada. Nah jelas itu salah satu pemikiran yang salah bagi saya Pak. Menurut saya, karena semua orang itu pasti terlibat dalam politik, mau tidak mau gitu kan. Nah bagaimana sih merubah persepsi mereka atau masyarakat yang tidak mau peduli terhadap politik yang ada gitu Pak? Ya harus dihargai dulu orang politiknya. Contoh tadi, kebutuhan masyarakat itu apa? Kita sebagai bagian daripada masyarakat itu yang diberi kuasa lah, wakil rakyat kan, mewakili rakyat. Apa yang diharapkan rakyat itu memenuhi itu sudah sampai di situ. Tadi dibagi dengan sistem politik saat ini, sistem politik yang sudah transaksional. Nah itu banyak pejabat yang terjerat urusan korupsi, urusan tertaji karena perubahan sebuah politik. Dan di partai itu tidak ada kaderisasi di bawah dulu ya, yang sudah matang sudah cukup, baru sekarang berlaku. Itu yang saya temukan seperti itu. Jadi kalau masyarakat itu sebetulnya mengikuti, betul. Kembali lagi kepada pemerintah sendiri. Kenanan dievaluasi itu karena sebagai kaum muda tidak tahu bagaimana dahulu seperti itu, tetap tidak boleh melupakan sejarah itu harus dulu kemana kecil kan gitu. Kalau tidak lupa itu kita terusnya kalau butuhnya diharapkan mesti nggak jauh kan gitu. Apa orang daerah aja orang desa gitu ya diharap dia ya tadi dia posisinya tuh jadi ternyambung. Jadi tetap kita harus banyak kerja lapangan, edukasi ke bawah. Ya. Gitu. Jadi supaya tahu persis. Makanya banyak para profesor, dokter, profesor orang desa. Nah, karena dia tahu kehidupan desa. Nah, itu kan calon-calon itu calon-calon dia kan kolaborasi yang tadi kolaboratif. Jadi antara kamu dan pengalaman itu kamu dari teknik yang praktek maka beda. Nah itu kita harus bisa mengimbangi antara hari itu kalian dia bisa dia benar hayangnya yang itu bisa seperti itu. Jadi saya bisa dari Tera. Saya bukan orang milenial tapi saya ada pada zaman milenial. Saya orang dulu orang lama. Tapi ada pada zaman milenial sudah seperti ini benar kan benar hari tapi sudah siapa ulah musiman dan itu harus timbul dari masyarakat sendiri. Kadang-kadang pengetahuan itu akan timbul secara alami. Contoh Jatinangor, Cimangu dengan adanya dunia pendidikan situ kawasan pendidikan kabama kan ada beberapa mahasiswa itu dari si pergaulan berbadan sendiri alami ya ada gitu ada semacam pikir ada gitu aja. Jadi pola-pola pikir itu tergantung lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat pengaruhnya besar. Dan dengan tuntutan-tuntutan zaman seperti ini orang inginnya selalu instan. Mungkin Pak yang terakhir mungkin dari harapan Bapak itu sebagai sudut pandang dari anggota DPRD apa sih yang diharapkan dari politik ini dan dari juga kaum milenial ini depan itu apa yang diharapkan? Yang diharapkan politik itu harus terasa oleh masyarakat bahwa masyarakat itu harus benar-benar merasa mempunyai wakilnya. Itu aja sederhana. Jadi itu kita ini saya itu penyambung lidah lah wakil masyarakat karena kita ada di sana. Cuman sekarang sistemnya sudah berubah. Dulu masih sistem parlemen dan sekarang presidensi. Sudah bobotnya di penguasa besar. Politik hampir-hampir sudah. Iya Pak. Titik berat di atas berarti. Ada kepentingan. Nah itu yang berat tuh mengimbangi. Karena harus punya, maksudnya dilihat gitu. Sekarang lah yang ngobrol sederhana ngomong sederhana ya. Kita ini daerah apa? Di Stopo dulu kayak impor. Ya. Ini sederhana tidak.
impor beras. Bukan mah orang gara-garis lah. Walaupun kita ada hukum dagang segala macamnya, tapi kita harus hargai dulu nih potensi yang ada di kita. Maksimal potensi yang ada. Nah, seperti sekarang ini sebenarnya mudah, wisata budaya, Ya. agrowisata, memang betul karena Sumedang ini banyak peninggalan-peninggalan sejarah, mau religi ya, ada makam Cuk Nadin gitu dia kan. Iya, Pak. Wisata apapun juga kita lengkap. Cuman kalau pemerintah kita belum pernah membuat alat silaturahmi. Apa alat silaturahmi? Jalan. Akses. Di mana-mana yang berteman itu jalannya gede, Ya. lintasan. Orang banyak datang. Itu alat silaturahmi. Kalau banyak orang yang silaturahmi, ekonomi akan tumbuh. Nah, sudahkah belum Sumedang di situ? Tapi Pak, dilihat dari daerah Sumedang sendiri tuh, bagaimana sih penilaian Bapak itu terhadap milenial ini? Apakah mereka itu udah maksimal atau belum dalam partisipasi politik yang ada gitu Pak? Ya kalau penyampaian menurut mereka mungkin maksimal karena berbasis anggaran, gitu lah. Tapi tidak berbasis kepada moral, kewajiban ya orang teh. Dan kayak anggaran kudu jalan, lantaran udah digaji. Secara personnya aja sudah ada di dalam dirinya udah seperti itu. Ada lain di dalam Dewan itu ada pokok-pokok pikiran, aspirasi masyarakat yang harus kurang direspon. Jadi biar buatnya. Kurang reses deh ngomongnya. Baik ngomong PDM nih, formusrenya. Sok cari kenal, bisa mah ngawal lah. Mana nunggu prioritas baik seperti itu. Tapi sama apa? Abi irigasi tuh rempah kan. Kok air dah gitu ya. Karena terindikasi dulu Dewan jual beli Ya. itu yang jadi masalah. Kenapa jadi bola proyek? Udah jadi di mana-mana. Akhirnya kan tidak ada kepercayaan dari kepercayaan, tapi dari membeli soalnya orang beli. Kemarin duit kan jadi semua. Istilah kasarnya ongkos politik. Ongkos politik. Kenapa itu? Karena sistem. Itu karena perubahan zaman itu. Itu mah rekomendasi itu silakan, nggak bisa dirasakan. Bisa dibantah kan, fakta. Orang yang punya kapasitas, coba duit jadi dewa. Anu tanya kalau gitu, duit loba jadi dewa. Makanya tidak ada kualitas. Sepakat. Bagus. Kalau itu sepakat. Sepakat ya. Gitu kan. Prihatin saya itu. Kalau mau di Indonesia mah diurang ya. Anggota DPR daerah, kabupaten, provinsi, dan provinsi. Kan kadang-kadang gede baiknya. Tidak seperti DPR RI melakukan gitu. Ulang ada diatur lagi ke birokrat kan. Iya. Jadi setengah Tuhan, setengah birokrat dengan orang. Mungkin itu Pak cukup buat wawancara hari ini gitu. Ya mudah-mudahan apa yang Bapak kasih tahu, informasikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya saya sendiri gitu. Terima kasih banyak tuh Pak, mohon maaf mengganggu nih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.